Selamat datang di video presentasi teknologi web service pertemuan 5-7. Kami dari tim 2 dari kelas 125B37 dengan anggota Evi Trivena Butar-Butar, Mulia Birdan Hotmatua, Talia Sasalbila, dan Wisnu Perdiansyah. Adapun topik pembahasan pada presentasi hari ini adalah 1. Apa itu Vinegesia? 2. Tahapan persiapan. 3. Analisa kebutuhan user. 4. Tahap pengkodean. 5. Temuan bug atau error. Dan 6. Kesimpulan. Generasi muda Indonesia menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui 3S: saling kenal, saling sapa, saling berbagi, memberikan informasi dan inspirasi, mengedukasi, serta berbagi cerita dan cita-cita membangun negeri Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan Indonesia menjadi media secara virtual untuk menyatukan generasi muda melalui satu genggaman atau smartphone. Indonesia akan dikembangkan secara bertahap mulai menjadi case study di mata kuliah teknologi web service, dikembangkan oleh mahasiswa sebagai project, dan dalam jangka panjang akan menjadi ikon nasional melalui Google Play Store dan mendapatkan support dari masyarakat. FlutLab dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Dart, framework Flutter, dan proses coding menggunakan editor Visual Studio Code atau FlutLab. Versi desktop pada proyek kali ini kita menggunakan text editor FlutLab. FlutLab ini menggunakan internet dan mengakses akun yang terkait. Nah, berikut ini adalah tampilan dari untuk referensi source code pada proyek kali ini, teman-teman dapat mengakses pada link berikut. Selanjutnya, pada proyek kali ini kita akan menganalisa kebutuhan user. Yang pertama, melakukan registrasi sebagai user baru. Yang kedua, sebagai user melalui security system. Yang ketiga, user dapat membaca semua data yang telah direkam ke dalam database. Yang keempat, setiap user dapat melakukan create data, read data, update data, dan delete data atau dikenal dengan istilah CRUD. Pada tahap pengkodean ini, kita akan membuat dua tampilan. Yang satu adalah tampilan login untuk user, yang kedua adalah tampilan registrasi untuk user. Di tahap sebelumnya sudah dijelaskan untuk mengakses source code, dan sekarang saya akan membuka source code yang sudah tertera. Kita akan pilih di file pertemuan 5. Nah, pada folder ini terdapat 4 jenis file. Di sini ada terdapat 2 file yang merupakan tahap pengerjaan untuk akun logis dan akun login, dan 2 akun berikutnya adalah potongan kode untuk login dan registrasi. Teman-teman dapat bisa mengaksesnya. Selanjutnya adalah tahap pengkodean menggunakan text editor FlutLab. Di sini adalah tampilan dashboard pada FlutLab yang belum login. Untuk mengaksesnya, teman-teman dapat melakukan sign in atau sign up. Di sini saya akan melakukan pengkodean dengan akun yang sudah ada menggunakan akun Gmail. Di sini teman-teman pilih akun yang sudah terdaftar ataupun yang ingin dibuat. Dan akun sudah berhasil terbuka, dan otomatis FlutLab akan membuka tampilan dashboard pada akun FlutLab yang sudah terlogin. Dan selanjutnya adalah membuat file baru bernama Vigenesia. Caranya kita buat create project, lalu kita pilih di stateful click counter. Kita berikan project name-nya bernama Vigenesia. Jangan lupa huruf V-nya gede. Kita buat lalu kita create dan tunggu beberapa saat, otomatis file akan terbuat secara otomatis dan kita akan membuka file tersebut untuk melakukan pengeditan dan developnya. Tampilan develop pada Flutter terdapat main Dart, yaitu seperti ini. Kita akan memodifikasi
tampilan metadata sesuai dengan dokumentasi di folder, yaitu kita kopikan untuk dari import, lalu dari defaultnya kita blok, lalu kita hapus dan kita pastekan. Lalu selanjutnya kita akan modifikasi file pada path spec-nya. Di sini untuk modifikasinya terdapat di pertama, yaitu di file SDK-nya. Untuk file SDK yang sesuai dengan modul, yaitu menggunakan dari range 2.17 sampai 3.0. Lalu selanjutnya untuk Flutter Lens-nya menggunakan dari 1.0. Untuk form builder kita buat secara ini, yaitu secara keseluruhan menggunakan form builder. Dan terakhir adalah flashbar, kita menggunakan dari versi 1.10.13. Jadi kita akan membuat pengkodean pada login.dart melalui dokumentasi di folder. Di sini untuk yang pertama kita akan melakukan copy dari file import sampai core awal. Kita akan kopikan di text editor. Nah, untuk penjelasan di tahap pertama di file login ini, di sini kita akan mengimport package material dari bawaan footer, dan untuk selanjutnya kita akan merubah untuk build content di dalam menu login ini. Di sini ada berupa isi generasi Indonesia pada header. Lalu selanjutnya untuk di tampilan body akan menambahkan query untuk tampilan view. Ini adalah untuk tahap pertama pembuatan login. Lalu untuk yang kedua kita akan menambahkan lagi untuk text field email dan password. Nah, untuk penambahan text field ini kita akan menambahkan import form builder. Kita akan mengcopy-nya lalu meletakkan di bawah form material import material.dart pada login.dart. Kita pastekan. Lalu untuk perbedaan yang kedua ini akan menambahkan konten dari email yang tadinya awal ini dari batas single child scroll view ini untuk bawaannya. Kita akan menambahkan teks, yaitu login area security system. Lalu untuk keduanya menambahkan kolom untuk text field email. Yang pertama di sini adalah satu blok untuk menambahkan text box bernama email. Lalu untuk set box yang kedua ini adalah untuk menambahkan password pada di bawahnya untuk text field email ini. Dan di sini ada function untuk membuat password menjadi bintang. Lalu tahap ketiga adalah menambahkan UI login dan import Flutter gesture pada file login.dart. Di tahap ketiga ini kita akan menambahkan dua form import, yaitu menambahkan import gesture Flutter, dan kita akan menambahkan lagi import pada file register yang akan tersinkron pada tahap berikutnya. Lalu di sini ada penambahan untuk setelah merubah default bintang. Di sini kita akan menambahkan setbox untuk menampilkan navigasi untuk registrasi dan untuk loginnya. Di sini kita akan mengkopinya dari import sampai tutup berawal. Lalu kita kembali ke text editor, kita ubah kembali di login.dart dan kita pastekan codingan kita
tersebut. Dan untuk tahap ketiga ini sudah selesai, dan selanjutnya akan menambahkan codingan di file register.dar. Pada tahap pertama register, kita akan mengimport default Flutter material. Kita kopikan, kita paste ke text editor. Lalu untuk penjelasan yang pertama ini seperti halnya pada file login.dart, yaitu mengimport bawaan material Flutter dan menambahkan text register. Dan yang kedua, kita akan menambahkan size ini, kita akan mengimport 3 jenis file, yaitu form builder, gesture, dan screen register yang disebut. Kita kopikan, kita paste di bawah import guest material. Setelah itu kita akan menambahkan pada running register ini adalah beberapa tambahan, yaitu untuk kontainer field input yang pertama, yaitu berupa email, password, dan tombol navigasi, yaitu untuk melakukan registrasi. Dan keempat adalah menambahkan register, serta yang kelima adalah tombol sign in. Di sini untuk mempermudah codingan, kita akan mengkopikan dari file import sampai titik berawal, lalu kita kopikan, kita pastikan di file register.dar, kita blok terlebih dahulu, kita paste. Dan untuk file register.dar sudah selesai. Dan di sini mungkin penjelasan tambahannya, yaitu nanti di file ini user akan menginputkan beberapa text box, yaitu berupa nama, lalu email, lalu memasukkan password, dan untuk login di site-nya. Dan ini untuk file register.dar. Dan selanjutnya akan dimaksud di tahap myscreen.dar. Tahap terakhir pengkodaan yaitu di myscreen.dar. Untuk yang pertama, kita akan mengimport material Flutter dan form builder serta pemanggilan login.dar. Lalu untuk penjelasan yang kedua, di sini pada tampilan yang akan tertampil ketika user sudah berada setelah login, dan akan tertampil text box welcome, dan akan menampilkan icon logout yang ketika user mengklik dia akan kembali lagi ke tampilan login.dar. Di tab ini kita akan melakukan running program serta mencari apabila terjadi bug. Maka pertama kita akan merunning program dengan menekan icon ini, lalu kita jalankan. Dan perlu diketahui, untuk menjalankan melalui footstep ini memerlukan beberapa waktu, dan pastikan koneksi internet teman-teman stabil supaya tidak terjadi lag pada saat menjalankan program. Kita akan menunggu beberapa saat, dan apabila sudah muncul seperti ini, artinya running program sedang dibuild dan sudah tertampil untuk build output pada Footlab seperti ini. Dan kita akan menunggu untuk pemrosesan programnya pada tampilan mobile seperti ini, running dengan melakukan package ya. Biasanya untuk tampilan seperti ini, program yang kita buat sebelumnya berhasil dan tidak mengalami kendala, karena biasanya ketika ada kendala, Footlab akan memberitahu melalui navigasi di sini. Dan pastikan lagi untuk koneksi teman-teman stabil untuk tidak terjadi lag seperti ini. Kita akan memasukkan teks pada menu login. Di sini kita akan coba masukkan 123 dan 123, kita coba sign in.
Dan ini tampilan pada back my screen sudah tertampil menu welcome, dan sebelumnya saya sampaikan bahwa ada navigasi keluar pada tombol ini ketika diklik. Dan selanjutnya kita coba klik register pada sign up ini. Nah, di sini di menu register insert memasukkan nama, profesi, email, dan password. Kita coba masukkan teks. Dan kita coba daftar dan kembali ke menu login. Untuk tampilan pada login, register, dan screen ini sepertinya tidak ada bug atau error. Untuk di penyimpanan datanya ini masih belum ada karena belum dibuatkan lagi tabelnya. Jadi untuk tampilan login ini hanya untuk data yang tidak tersimpan ya. Jadi walaupun tidak kita masukkan field datanya, tetap bisa masuk dengan cara menekan tombol sign in atau setiap call to action. Misalkan di sini di login kita klik sign in, dan di welcome kita navigasinya ada dua, sini kita logout dan kembali ke menu login. Mungkin untuk bug yang sangat kelihatan mungkin di sini, untuk pertama di tombol navigasi back ini, ketika diklik dia akan kembali rotasi dari login ke register. Jadi mungkin pengembangan bugnya ini mungkin disesuaikan berdasarkan pack yang saat ini dijalankan, seperti itu. Berikutnya adalah hasil rangkuman dari Project Veganesia selama proses presentasi berlangsung. Aplikasi masih tahap proses sederhana dan perlu dikembangkan fitur lainnya. Kotlab.io membantu developer dalam pembuatan dan develop aplikasi mobile secara tim maupun individu. Pengembangan integrasi aplikasi Veganesia dengan aplikasi sosial media lainnya perlu ditambahkan. Temuan bug atau error dapat disesuaikan dengan mencari pada forum diskusi tim atau melalui Stack Overflow. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video presentasi kami.